Bulan Ramadan tersebut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada saat ini? Bahagia sekali saya Satrio Lama kembali hadir menyapa Anda dalam kesempatan ini untuk program Pelataran Nasional seputar Ramadan untuk narasumber kedua setelah tadi kita bersama Ustadz Rahmat Badani LCMA Hafizahullah Ta'ala. Di sesi kedua untuk narasumber kedua ini pemirsa sekalian sudah berada di samping saya dan di tengah-tengah kita semua. Narasumber kedua kita di pagi menjelang siang hari ini Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusron Ansar LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah berada di studio saat ini bersama saya. Dan kami ingatkan untuk para pemirsa sekalian, sebelum kita mulai dengan materi beliau, kami ingatkan bahwa hari ini untuk hari pertama di PNSR ini, Pelataran Nasional Seputar Ramadan, kita sampai sore, jadi 4 narasumber, dan ini adalah narasumber kedua. Insya Allah setelah ba'da duhur ada 2 narasumber lagi yang akan menghiasi layar kaca Anda. Baik, kita coba sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Untuk pemirsa yang baru bergabung dan juga baru mengenal beliau, kami perkenalkan beliau ini adalah Ketua Dewan Syariah Wahdi Islamiyah dan juga dosen kampus Tiba Makassar. Materi beliau insya Allah taati rambu-rambu Ramadan, dan untuk Anda yang mau bertanya ada sesi kedua untuk acara kita ini. Akan kami buka untuk interaktif, jadi siapkan pertanyaan, dan kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Baik, untuk efisiensi waktu kami langsung persilakan kepada beliau untuk memaparkan materi beliau, taati rambu-rambu Ramadan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Wahda TV, para peserta, akhwat dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, peserta penataran seputar Ramadan nasional Wahda Islamiyah di mana saja berada. Hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang, menjelang waktu salat duhur, kita diberikan izin oleh Allah dan taufiknya untuk memanfaatkan hari kita ini, hari Ahad, hari Sabtu 20 Sya'ban 1442 Hijriah, hari pertama dalam kegiatan penataran seputar Ramadan kita. Dalam materi pertama tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana kita seharusnya mempersiapkan diri kita, keluarga kita, dan siapa saja yang kita kenali untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Pada materi kedua, kami akan menyampaikan materi yang diberi judul Taati Rambu-Rambu Ramadan. Apa maksud dari materi kita ini? Ya, mungkin bagi sebagian peserta belum bisa mendapatkan langsung gambaran tentang materi kita ini. Namun ya, kita akan memberikan sedikit muqaddimah sebelum kita masuk dalam rincian materi kita. Taati rambu-rambu Ramadan, ya begitu judul kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang kita ketahui, makna dari rambu adalah tanda dan petunjuk. Ya, rambu adalah tanda dan petunjuk. Dan rambu-rambu Ramadan artinya tanda dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jadi tergantung dia disandarkan kepada apa. Ya, kalau kita sering yang akrab di telinga kita, rambu itu sering disandarkan dengan lalu lintas, ya, rambu lalu lintas. Dan
Kalau kita memperhatikan rambu lalu lintas, yaitu tanda-tandanya dan petunjuknya, maka tidak akan lepas dari tiga hal, yaitu perintah dan larangan atau peringatan. Ya, jadi garis besar dari rambu itu ada tiga. Perintah, ya perintah untuk berhati-hati, atau perintah untuk perintah untuk stop umpamanya, perintah untuk mengurangi kecepatan, atau larangan untuk mendatangi suatu tempat, atau larangan untuk parkir di tempat tersebut. Dan kadang juga berupa peringatan, ya kita diperingatkan ya untuk bersiap-siap, ya lampu umpamanya akan stop, ya lampu merah ketika datang lampu kuning, dan seterusnya. Ini yang akan kita bahas, apa-apa saja perintah-perintah dan larangan-larangan dan peringatan-peringatan yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Dan mungkin kita akan lebih mengkhususkan pembahasan tentang ibadah puasa itu sendiri, karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling pokok dari seluruh rangkaian paket-paket ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ini suatu hal yang perlu kita camkan bersama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam paket-paket ibadah. Namun di antara seluruh paket ibadah yang ada, maka ibadah saum, ibadah puasa adalah ibadah yang paling utama. Dan kami akan lebih memfokuskan tentang penjelasan rambu-rambu dalam berpuasa. Karena alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana persiapan. Dan nanti akan ada juga pembahasan tentang bagaimana salat tarawih. Ada juga nanti penjelasan bagaimana tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Ada juga nanti pembahasan khusus dari Ustadz kita, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan 10 Ramadan terakhir, finalis Ramadan. Dan juga ada beberapa adab-adab ya tentang berpuasa, dan ada pembahasan juga khusus tentang kafarat, tentang denda dan yang mendapatkan rukhsah dalam Ramadan. Ini semua insya Allah akan dibahas oleh para ustadz kita, dan kami berusaha untuk membahas masalah yang mungkin tidak secara khusus dibahas oleh ustadz dan pemateri kita yang lainnya. Apa sebenarnya fungsi dari menaati rambu-rambu dari Ramadan? Ada tiga hal yang fungsi utama, manfaat ketika kita menaati rambu-rambu Ramadan. Yang pertama adalah memastikan keselamatan kita. Jadi antara fungsi rambu, ya kalau rambu lalu lintas, insya Allah kalau kita mematuhi, maka insya Allah dengan takdir Allah kita akan bisa selamat. Demikian pula dengan mematuhi rambu Ramadan, kita akan bisa selamat menuju tujuan kita. Ya, kita ini kan dalam Ramadan bagaikan orang yang berkompetisi, dan finalnya nanti adalah akhir Ramadan, dan kita ingin menjadi orang-orang yang meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita banyak rintangan, banyak cobaan, banyak godaan. Dan kita perlu mengetahui semuanya itu untuk bisa menyikapinya dengan sikap yang benar, dan kita bisa lolos sampai kepada final dari kompetisi ini dan bisa menjadi pemenang-pemenang Ramadan. Dan itu sangat tergantung dengan sejauh mana kita menaati rambu-rambu Ramadan tersebut. Yang kedua, fungsinya adalah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak ingin sekedar untuk masuk dalam bagian orang yang sampai kepada finish, tapi kita ingin menjadi pemenang. Kita ingin derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih kemuliaan yang paling tinggi. Kalau bisa menjadi pemenang yang terbaik. Dan ini tentu saja
sangat ditentukan dengan sejauh mana kita ikut dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui lisan dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya, dengan menaati rambu-rambu dari Ramadan ini, maka kita ingin agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dengan menaati rambu-rambu Ramadan ini, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di bulan suci, bulan Ramadan, memang bulan dilipat gandakannya pahala-pahala oleh Allah. Apatah lagi ibadah puasa secara khusus, ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala kepadanya tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang rumus dasarnya satu kebaikan 10 pahala. Itu untuk amal-amal kebaikan secara umum. Adapun Ramadan atau adapun puasa secara khusus, maka bukan 1:10 dan bukan juga 1:700 sebagaimana ibadah sedekah, tapi ibadah puasa ini ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang tidak terhingga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala membalas pahala orang yang bersabar itu dengan pahala yang tidak terhingga. Dan ibadah yang paling identik dengan kesabaran adalah puasa itu sendiri. Dan juga Allah mengatakan tentang puasa bahwa was-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku, kata Allah, dan saya yang paling pantas untuk membalasnya. Salah satu makna paling pantas membalasnya adalah cuma saya yang tahu berapa kadar pahala yang akan aku berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan ini sekali lagi semua janji-janji Allah yang pasti benarnya, demikian pula janji-janji dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya akan didapatkan, diraih, dicapai oleh orang-orang yang taat dalam beramadhan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian kita akan masuk ya ke pembahasan tentang puasa ya, tentang puasa. Definisi puasa atau saum ya, atau siam. Saum dalam bahasa Arabnya as-saum dan as-siyam. Dan alhamdulillah dalam bahasa Indonesia juga ini telah diserap ke dalam bahasa kita, saum ya, walaupun dengan tulisan saum. Saum adalah makna asalnya adalah imsak, menahan diri. Dan ini agak berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau ibadah yang lain menuntut kepada kita aktivitas, pergerakan, perbuatan. Kalau puasa justru imsak, menahan diri. Jadi seorang yang menahan diri pada hakikatnya telah berpuasa. Tapi dari segi bahasa, adapun dari segi syariat, ya kita akan bahas secara singkat-singkat saja, waktu yang terbatas. Secara syariat, saum adalah menahan diri, imsak, dari makan, minum, dan jima, ya artinya hubungan intim suami istri di siang hari, serta seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini nanti akan kita terangkan beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari hal yang paling pokok, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan intim dengan pasangan kita, suami atau istri kita, serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Kapan waktunya? Waktunya sejak terbit fajar shadiq, lalu hingga terbenamnya matahari. Jadi sejak masuk waktu sholat subuh hingga masuknya waktu sholat maghrib, tapi dengan catatan disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa yang melakukan ini semuanya tapi tidak diniatkan kepada Allah, tidak diniatkan untuk beribadah, maka dia tidak dinamakan seorang yang berpuasa Ramadan. Jadi ini di antara hal yang paling penting, yaitu harus disertai dengan niat. Kemudian hal yang lain yang terkait dengan puasa ini, hikmahnya, ya ini secara cepat saja karena
mungkin akan ada sebagian ustadz juga akan membahasnya. Hikmahnya di antaranya adalah untuk meraih ketakwaan, ya la'allakum tattaqun, juga sebagai latihan pengendalian diri, memikul amanah dan bersabar terhadap kesulitan. Dan ini ibadah puasa sangat dibutuhkan oleh setiap kita, karena seorang muslim, bahkan setiap manusia hidup di dunia ini akan penuh dengan cobaan dan ujian. Orang yang tidak punya kesabaran, maka dia sulit untuk hidup dengan benar. Apatah lagi seorang yang akan memikul amanah-amanah yang besar. Maka butuh tarbiyah, butuh pendidikan, dan itu didapatkan dalam melaksanakan ibadah puasa, ya, didapatkan dalam ibadah puasa. Kemudian juga dia mengajarkan seorang muslim untuk bisa melatih, ya, kesabarannya, dan bisa untuk siap untuk ya, dia seorang muslim untuk bisa ya, mengajarkan seorang muslim untuk bisa ikut merasakan, ya, ini di antara hikmahnya, ya, dia bisa seorang muslim bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudaranya, ya, yang dirasakan oleh saudara-saudaranya dari kekurangan pangan, ya, saudara-saudara yang miskin atau saudara-saudara yang mungkin berada di tempat-tempat musibah, maka ya kita bisa ikut merasakannya. Ini di antara hikmah yang besar ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dan juga sebagai penyucian jiwa dan membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Ya, banyak sekali hikmah-hikmah tarbawiyah yang kita dapatkan dari ibadah puasa ini. Dan juga di antara fungsi ibadah dari puasa ini, dan ini juga dijelaskan oleh para ahli-ahli medis kita, bahwa dengan puasa ini melatih diri kita dan fisik kita, dan secara khusus, ya, alat pencernaan kita untuk bisa sedikit beristirahat dari aktivitas yang kadang tidak pada waktunya. Ya, sebagian kita mungkin tidak terlalu bisa mengontrol syahwatnya dalam persoalan makan dan minum, maka ibadah puasa mengajarkan kita untuk bisa melatih diri kita mengontrol, ya, kapan kita tepat makan dan minum, agar fisik kita dan alat pencerna kita bisa istirahat sesuai dengan waktu yang tepat. Kedudukan puasa, kedudukan saum dan hukumnya, dia merupakan rukun keempat, ya. Dia merupakan rukun keempat. Islam ada 5 rukun, dan puasa Ramadan secara khusus adalah rukun Islam yang keempat. Kewajibannya disepakati oleh para ulama tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dihukumi oleh ulama kita telah keluar dari agama ini. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maksudnya, maka dia berubah status dari seorang muslim menjadi seorang kafir. Karena ini masalah yang telah disepakati oleh ulama kita tanpa ada perbedaan di antara keduanya atau di antara mereka. Kemudian Allah telah menyandarkan puasa ini pada dirinya. Kita tidak dapatkan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Tidak kita dapatkan hal ini pada salat umpamanya. Was-salatu li wa ana ajzi, ya, biha umpamanya, padahal semua sepakat ibadah salat adalah ibadah yang paling utama setelah syahadatain. Tapi lafaz yang seperti ini tidak kita dapatkan dalam kaitannya dengan syariat salat. Adapun demikian pula pada zakat, ya, pada haji secara khusus. Adapun puasa, Allah mengatakan was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kemudian juga dia telah diwajibkan sejak tahun 2 Hijriah. Dia telah diwajibkan sejak tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ulama kita sepakat bahwa Nabi kita SAW telah berpuasa selama 9 tahun lamanya. Selama
9 kali, ya, selama 9 tahun, selama 9 kali sejak disyariatkannya puasa hingga wafat beliau. Dan sebelum kewajiban puasa Ramadan, pernah diwajibkan puasa Asyura bagi umat ini. Kemudian juga puasa ini sebagaimana kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dia juga diwajibkan pada umat sebelum kita. Ya, dia diwajibkan pada umat sebelum kita. Keutamaan bulan Ramadan, ya, secara cepat saja sebelum kita masuk kepada rincian hukumnya. Bulan Ramadan, bulan khusus untuk berpuasa ini, dia bulan diturunkan pertama kali Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kepada hamba-hambanya untuk mudah ibadah di bulan Ramadan, di mana setan dibelenggu, sufidatis syayatin, kemudian pintu surga, pintu langit pada dibuka, pintu neraka pada ditutup, lalu doa-doa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, walaupun janji untuk dikabulkannya doa itu sepanjang waktu, sepanjang tahun. Namun bulan Ramadan datang untuk lebih memudahkan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berpuasa, orang yang dekat dengan Allah, maka doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga di antara keistimewaannya bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang hanya terdapat di bulan Ramadan, dan satu malam itu sama di sisi Allah dengan, atau lebih baik di sisi Allah daripada 1000 bulan, ya, 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dan ini insyaAllah akan dirinci nanti dalam pembahasan tentang finalis Ramadan. Keutamaan puasa, keutamaan ibadah saum Ramadan adalah wasilah pengampun dosa-dosa yang telah lampau. Ini sangat banyak dalilnya bahwa di antara keutamaan yang paling penting dari ibadah di bulan Ramadan adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita ingat bersama bahwa tidak ada kebutuhan yang paling besar dari seorang hamba kepada Rabb-nya melebihi kebutuhan untuk diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ingin masuk surga, yang sebelum kita mencapai cita-cita yang tertinggi, kebutuhan yang paling besar pada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, yang banyak kelalaian, adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu paket ibadah Ramadan datang untuk itu. Nabi kita SAW telah mengatakan, Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya, adalah mukaffirat, dia menjadi penghapus dosa di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang sebelumnya. Kemudian juga ibadah puasa, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang tak terhingga. Kemudian amalan puasa khusus untuk Allah. Ada dua kegembiraan pada saat kita berpuasa. Kegembiraan pada akhir dari puasa kita, yaitu pada saat kita berbuka, karena kita bisa menyelesaikan satu ujian yang tidak ringan. Kita bisa menahan lapar dan haus kita dan syahwat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika datang waktu buka puasa, kita bergembira atas kelulusan kita dalam melewati ujian-ujian tersebut. Dan kegembiraan yang paling terbesar adalah inda liqa rabbih, ya, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan Allah, datang dengan sekian banyak kebaikan-kebaikannya, dan di antara hal yang dia bawa kepada Allah adalah ibadah puasanya. Kemudian juga dalam ibadah puasa, ya, ketika kita berlapar-lapar dan berhaus-haus, ya, ada khaluf famis shaim, ada bau mulut orang yang berpuasa. Namun ternyata hal yang mungkin tidak kita suka itu, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lebih baik daripada minyak kasturi, daripada parfum wangi-wangian yang terbaik yang orang sukai hari ini. Dan janji masuk surga bagi orang yang berpuasa. Puasa adalah perisai dan pembebas dari api neraka. Dia perisai dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Nabi kita SAW menasihati kepada pemuda yang belum bisa untuk nikah, maka dinasihati untuk berpuasa dan juga pembebas dari api neraka.
yastajinnu biha minan nar. Dengan puasa seorang bisa memiliki perisai untuk jauh dari api neraka. Puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. Dan ada pintu surga khusus bagi orang yang rajin berpuasa Ramadan dan rajin berpuasa sunnah-sunnah lainnya, yaitu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Rayyan artinya orang yang tidak haus lagi selama-lamanya. Dan juga orang-orang yang berpuasa, dalam hadis Ibnu Khuzaimah disebutkan dia akan bergabung dalam kafilah siddiqin dan syuhada. Ada 4 golongan manusia yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu golongan para nabi dan golongan para siddiqin dan golongan para syuhada dan golongan kaum-kaum orang-orang yang soleh. Adapun golongan pertama, para nabi, ini golongan khusus yang Allah sendiri tentukan orang-orangnya. Adapun golongan-golongan setelahnya, inilah kita diajak untuk bisa bergabung dengan mereka. Di antara cara kita untuk bisa tergabung dengan golongan para siddiqin dan golongan para syuhada adalah kita melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa? Apa syarat wajibnya berpuasa? Pertama, syaratnya adalah seorang yang berpuasa harus statusnya sebagai seorang muslim. Ya, artinya seandainya ada orang yang berpuasa namun bukan muslim, maka puasanya tidak sah di sisi Allah. Karena saat sekarang ini ada juga beberapa terapi terhadap penyakit-penyakit, para dokter menganjurkan kepada pasiennya untuk berpuasa. Silahkan berpuasa, tapi selama seorang tidak berstatus muslim, maka puasanya bukan puasa ibadah di sisi Allah. Mungkin dia akan bisa sehat sesuai dengan harapannya, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sah hanyalah orang yang beriman atau orang yang Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Ini syarat wajibnya berpuasa. Artinya, jika anak-anak kita mau berpuasa tidak mengapa. Ya, kalau kita mau biasakan anak kita, dan apatah lagi Ramadan adalah madrasah untuk tarbiyatul aulad. Madrasah untuk melatih keluarga kita. Madrasah untuk lebih mendekatkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang kita sia-siakan kesempatan ini. Maka ajak semua keluarga kita untuk bisa mengagungkan Ramadan, termasuk dalam ibadah puasa ini. Anak-anak kecil kita yang masih di bawah umur, belum balik pun tidak ada salahnya untuk kita ajari puasa. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW sebelum datangnya Ramadan, ketika mereka diwajibkan berpuasa Asyura, kata Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha, kunna nusawwim sibyanana. Kami dulu waktu diwajibkan puasa Asyura pertama kali, kami sudah puasakan anak-anak kami. Sejak dini mereka telah ajari anak-anak mereka berpuasa, sehingga ketika mereka kelaparan, mereka menangis, maka diberikan mainan supaya lupa rasa laparnya dan rasa hausnya agar terbiasa. Tapi itu dalam rangka latihan. Adapun yang sah puasanya, yang wajib berpuasa adalah yang sudah balik. Dan balik itu entah karena sudah mimpi basah atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya, atau karena usia yang sudah mencapai 15 tahun. Dan untuk wanita, salah satu cirinya adalah datang haidnya. Itu tentang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah berakal. Ya, syarat yang ketiga adalah berakal. Tentu saja agama ini hanya disyariatkan kepada mereka-mereka yang berakal, dan orang-orang yang gila tidak disyaratkan kepada mereka ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara syaratnya adalah mampu berpuasa. Yang mampu berpuasa, maka orang-orang yang tidak mampu berpuasa akan diberikan rukhsah keringanan. Tapi ada alternatif untuk mereka. Ya, nanti ini mungkin insyaallah rinciannya nanti dalam pembahasan esok hari, ada pembahasan khusus, atau mungkin nanti sore tentang puasa bagi orang yang memiliki rukhsah keringanan dan apa-apa konsekuensi bagi mereka. Kemudian juga di antara syaratnya adalah mukim, ya, mukim. Karena Allah mengatakan faman kana minkum maridan au ala safar, ya, bagi orang yang musafir mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.
Kemudian tidak memiliki halangan untuk berpuasa seperti haid dan nifas bagi wanita. Siapa yang memenuhi syarat ini, maka diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat ini, maka puasa tidak wajib bagi mereka. Bagaimana rambu untuk memasuki bulan Ramadan? Kapan kita tahu Ramadan telah masuk? Penentuan masuknya Ramadan itu dengan dua cara. Yaitu pertama, terlihatnya hilal. Terlihatnya hilal oleh seorang muslim yang terpercaya, walaupun dia cuma bersendirian lalu melaporkan kepada pemerintah atau pemimpin, lalu diterima persaksiannya, maka sudah cukup untuk kewajiban puasa. Artinya Ramadan telah masuk dan bisa diserukan kepada umat untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW dalam banyak hadisnya, di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Mulailah kalian berpuasa ketika sudah melihat hilal bulan Ramadan telah masuk, dan silahkan berbuka, artinya mengakhiri puasa Ramadan, dan tanda telah masuknya 1 Syawal ketika kalian juga melihat hilal. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu dengan ru'yatul hilal dan bukan dengan perhitungan-perhitungan hisab, sebagaimana yang dinukil kesepakatan ulama kita oleh banyak ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka alhamdulillah yang kita syukuri di negeri kita ini, para ulama kita dan juga Kementerian Agama secara khusus mereka mengadakan ru'yatul hilal pada tanggal di malam 30 Sya'ban. Di malam 30 Sya'ban diadakan ru'yatul hilal. Jika dilihat hilal, maka berarti Ramadan telah masuk. Jika tidak, maka cara kedua dalam menetapkan awal Ramadan adalah istikmal. Kalau hilal tidak terlihat, seperti di Indonesia ini, di negeri kita tidak terlihat, setelah ditetapkan tim ru'yatul hilal, lalu dikumpulkan laporan-laporan dari berbagai macam ormas yang ada dan lembaga-lembaga ru'yatul hilal yang ada di negeri kita. Lalu ternyata laporannya semua tidak melihat hilal. Entah karena memang hilal belum terlihat, tidak memungkinkan terlihat, atau karena adanya ghaim, adanya mendung yang menghalangi dari melihat hilal, maka Nabi kita SAW mengatakan fa'akmilul iddata Sya'ban salasin. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, dan setelah itulah baru kita memulai ibadah Ramadan kita. Itu rambu dalam memulai bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah tentu saja hal yang paling penting adalah dengan niat. Ada beberapa permasalahan niat yang perlu untuk kita ketahui. Beberapa permasalahan niat yang perlu kita ketahui. Pertama, kita harus niatkan tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berpuasa bukan kesempatan untuk kita diet. Kita berpuasa bukan hanya sekedar ikut dengan orang banyak. Kita berpuasa bukan sebab-sebab dan niatan yang lain, tapi kita berpuasa karena imanan wahtisaba. Begitu Nabi kita selalu mengingatkan bahwa kita berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah puasa wajib, dan di sana ada puasa-puasa sunnah. Dalam persoalan niat ada sedikit perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib, maka niatnya itu hanya boleh dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka niat itu harus sejak malam hari sebelum terbitnya fajar. Dalam beberapa hadis yang diantaranya riwayat Imam Nasa'i dari Hafsah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa man lam yubayyitin niyah atau man lam yujmi' an-niyah minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa sejak malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Yang dimaksudkan adalah puasa wajib.
Adapun puasa sunnah, Nabi kita SAW sudah mencontohkan bahwa beliau pernah meniatkan puasa sunnah nanti pada pagi harinya. Ketika beliau ingin makan pagi, lalu tidak beliau dapatkan makanan yang bisa beliau konsumsi di rumah istri beliau, akhirnya beliau meniatkan untuk berpuasa. Padahal malam harinya dan sebelum terbit fajar belum ada niatan beliau untuk berpuasa. Jadi dalil oleh ulama kita bahwa untuk puasa sunnah tidak mengapa diniatkan pada pagi harinya atau sebelum datangnya waktu zuhur. Kemudian di antara hal yang lain juga terkait dengan permasalahan niat ini bahwa untuk ibadah wajib, walaupun kita persyaratkan dia mesti sejak malam harinya, sebagian ulama kita menyebutkan bahwa bisa saja pada pagi harinya atau sebelum terbit atau sebelum datangnya waktu zawal, ketika informasi tentang Ramadan datang terlambat. Ya, seandainya informasi Ramadan datang terlambat, baru ketahuan, lalu belum masuk waktu zawal, dan akhirnya sampai berita Ramadan tersebut kepada kita, dan kita belum makan dan minum pada hari tersebut, padahal sudah pagi hari, maka dibolehkan berpuasa karena kita baru mengetahui informasinya. Adapun orang yang sudah tahu sejak awal, namun dia sengaja menunda niatnya nanti pada pagi hari untuk puasa wajib, hal ini tidak dibolehkan dan puasanya tidak dianggap sah. Kemudian termasuk juga hal ini yang ketika ada orang yang kafir baru masuk Islam pada pagi hari, ya, dan dia belum sempat makan dan minum pada pagi harinya dan dia siap untuk berpuasa, maka tidak mengapa dia memulai niatnya pada pagi hari tersebut walaupun puasanya adalah puasa Ramadan. Dan seandainya, ya kata ulama kita, ada seorang yang tadinya gila, lalu akhirnya dia kembali pada keadaan normal, waras di pagi hari, padahal dia belum niat sebelumnya, lalu disampaikan dan dia siap untuk berpuasa, padahal sudah pagi hari dan dia belum mengonsumsi apa-apa, maka pada saat ini pun dia dikatakan puasa wajibnya itu sah. Dan ini tentu saja keadaan-keadaan yang diperkecualikan, karena hukum asal niat untuk puasa yang wajib harus sejak malam dan sebelum terbit fajar. Adapun puasa sunnah maka dibolehkan pada pagi harinya. Kemudian tentang bagaimana cara kita berniat di ibadah Ramadan. Apakah kita cukup satu kali sejak awal kita sudah niatkan bahwa dalam bulan Ramadan ini kalau saya masih berkesempatan untuk berRamadan, maka saya akan niat puasa 30 hari atau 29 hari. Kita niatkan sejak awal Ramadan, lalu kita cukupkan selama 1 bulan. Tidak kita perbaharui dari setiap malamnya. Ini ada khilaf dari ulama kita. Namun pendapat jumhur ulama kita, selain dari pendapat Malikiyah, mengatakan bahwa harus diniatkan setiap malamnya. Harus diniatkan setiap malamnya. Karena walaupun Ramadan kita sudah tahu dia 1 bulan, 30 hari atau 29 hari, namun kita tidak tahu keadaan kita. Boleh jadi dalam beberapa hari Ramadan kita tidak mampu berpuasa, boleh jadi kita punya halangan-halangan, sehingga seharusnya niatan itu setiap malamnya. Ya, dan ini juga dikiaskan oleh ulama kita dengan solat yang 5 kali sehari semalam. Kita sudah tahu solat 5 kali sehari semalam, tapi setiap kita mau solat kita wajib untuk meniatkan. Ya, karenanya pendapat jumhur ulama kita mengatakan bahwa niat itu harus diniatkan setiap malamnya. Kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan cukup dalam 1 kali dalam sebulan. Namun pendapat yang dipegang oleh jumhur nampaknya lebih tepat dan lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan persoalan niat ini, bahwa barang siapa yang berniat puasa lalu makan sahur, kemudian tertidur hingga terbenam matahari, maka puasanya sah dan tidak harus menggantinya, akan tetapi dia berdosa jika disebabkan kelalaiannya. Ya, jadi dia sudah niat berpuasa, lalu makan sahur, kemudian setelah subuh umpamanya dia langsung tidur, setelah saat subuh dia tidur, dan terus hingga terbenam matahari. Dan nanti dibangunkan atau nanti terbangun ketika sudah masuk waktu maghrib.
Jadi kelihatannya dia tidak terasa dia berpuasa, seakan-akan tidak berpuasa. Ini kebanyakan ulama kita mengatakan puasanya tetap sah karena dia telah menjalankan syarat-syaratnya, ya. Namun dia telah dianggap sebagai orang yang lalai dan bisa saja berdosa disebabkan kelalaiannya, karena ya begitu banyak sholat yang dia tidak sempat kerjakan pada waktunya, walaupun dia tentu saja dituntut untuk mengqadha sholat-sholat yang tidak sempat dikerjakannya pada hari tersebut. Dan ini juga diantara kelalaian karena dia tidak memanfaatkan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tapi dari segi keabsahan puasanya, maka kebanyakan ulama kita mengatakan puasanya tetap sah. Kemudian jika seseorang ingin berbuka puasa lalu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk berbuka puasa, lalu dia niatkan untuk berbuka puasa, maka dia sudah dianggap berbuka puasa. Ya, jadi kalau ada orang yang mau berbuka puasa, yang sebagaimana mungkin saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat konflik atau tempat-tempat yang terkena musibah, tidak ada sesuatu yang sampai kepada mereka dari pangan, makan dan minum, maka mungkin sebagian mereka hanya berpuasa dengan niatan saja, tapi tidak ada sesuatu yang bisa mereka konsumsi. Ini sudah dianggap sah, ya, ini sudah dianggap sah. Termasuk, ya, jangan sampai ada di antara kita mempermainkan masalah ini. Ya, ada kadang biasa orang mengancam-ngancam, ya, bahwasanya kalau saya tidak diberikan ini, ya mungkin anak kecil, ya, atau anak yang sudah balik, ya, tapi mungkin dia masih mengancam orang tuanya kadang dan mengatakan kalau saya tidak diberikan ini saya akan berbuka saja. Ini berbahaya karena niatan kuat untuk berbuka itu sudah dianggap dia berbuka puasa walaupun dia belum mengonsumsi sesuatu. Kemudian barang siapa yang tidur di malam 30 Sya'ban dan dia berniat bahwa jika besok Ramadan maka dia berpuasa dan ternyata demikian, maka puasanya sah. Jadi dia umpamanya cepat tidur, ya. Cepat tidur sebelum ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok Ramadan. Tapi dia sudah niatkan, ya, dia sudah mungkin agak letih, dia capek pada waktu itu dan dia sudah niatkan bahwa jika besok 1 Ramadan saya akan berpuasa. Dan ternyata dia bangun nanti setelah waktu subuh masuk. Dia tidak sempat juga makan sahur. Maka sah puasanya karena dia sudah niatkan sejak malam harinya. Kemudian beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa, ya, hal yang penting kita ketahui, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau puasa ini hukum asalnya adalah menahan. Jadi tidak aktivitas khusus, menahan diri yang paling penting. Tapi ada justru aktivitas yang bisa membatalkan puasanya. Yaitu pertama, makan dan minum secara sengaja di siang hari. Ya, makan dan minum secara sengaja di siang hari. Artinya antara masuknya waktu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan kata-kata secara sengaja ini mengeluarkan orang yang makan dan minum secara tidak sengaja. Walaupun mungkin yang dia makan banyak. Ya, dalam hadis dikatakan fa innama at'amahullahu wa saqah. Orang yang makan dan minum secara tidak sengaja di bulan Ramadan, maka dia tetap bisa melanjutkan puasanya karena pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kepadanya makan dan minum. Dan yang kedua tentu saja jima, ya, berhubungan intim antara suami dan istri, ini membatalkan puasa. Bahkan ini kafaratnya, ya, kalau disengaja dia adalah kafarah yang sangat besar, mughalladhah. Kemudian mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga. Ya, mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga disebabkan berhubungan dengan istrinya atau mungkin melakukan muqaddimat, ya, seperti berciuman dengan pasangannya, dengan suami atau dengan istrinya sampai dia keluar mani, maka ini membatalkan puasanya. Atau melakukan istimna atau onani, masturbasi. Ini suatu hal yang diharamkan sebenarnya dan juga membatalkan puasa karena dengan sengaja dia melakukan hal tersebut. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa man dara'ahul qay fala qada alaihi, ya, siapa yang secara tidak sengaja dia muntah maka tidak harus mengganti. Adapun orang yang wa manistaqa, ya, sengaja memuntahkan, ya, sengaja muntah, maka fa alaihil qada, dia harus untuk mengganti puasanya tersebut. Kemudian penggunaan injeksi atau infus berupa nutrisi, ya, injeksi, suntikan atau infus
yang fungsinya sebagai nutrisi pengganti makanan, ya seperti orang yang pasien yang sakit mungkin tidak bisa makan minum secara langsung, maka di infusnya itu berfungsi selain sebagai obat juga sebagai makan dan minum pengganti. Maka berarti dia makan dan minum walaupun tidak makan lewat piring umpamanya. Ini berarti puasanya batal. Atau injeksi suntikan yang berfungsi sebagai pengganti makanan. Adapun jika suntikan yang bukan berfungsi seperti itu, ya termasuk dalam hal ini vaksin umpamanya, ya vaksin dalam hari-hari ini masih terus digalakkan dan mungkin juga masih sangat banyak dilakukan nanti di bulan suci Ramadan, vaksin terkait dengan COVID, maka ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak termasuk sebagai pengganti nutrisi makanan. Dan MUI Pusat dalam hal ini Komisi Fatwanya telah mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Dan ulama juga telah menjelaskan masalah ini secara jelas. Kemudian juga di antara hal yang membatalkan puasa bagi wanita tentu saja adalah keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian juga di antara hal yang membatalkan puasa waliyadzubillah adalah murtad dari agama. Karena orang yang murtad dari agama, maka batallah seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Apa hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Kalau tadi hal-hal yang membatalkan puasa, maka apa hal yang tidak membatalkan puasa? Artinya yang kadang orang sangka dia membatalkan puasa, padahal sebenarnya tidak membatalkan puasa. Di antaranya adalah seorang yang ketika waktu fajar telah masuk dan dia masih dalam keadaan junub. Ya, seperti seorang suami dan istri. Seorang suami dan istri yang berhubungan setelah makan sahur umpamanya, lalu dia berhubungan dengan pasangannya hingga ya akhirnya masuk waktu subuh, ya, masuk waktu subuh dan belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi atau mungkin sempat tertidur lagi, lalu belum sempat mandi janabah, dan dia sudah meniatkan sejak awal untuk berpuasa. Datangnya waktu subuh dan dia masih dalam keadaan junub, itu tidak membatalkan niatan puasanya. Tidak mengapa seorang masuk waktu subuh dan dia masih dalam kondisi janabah. Kemudian bersiwak ketika berpuasa. Tidak ada dalil khusus anjuran bersiwak pada saat berpuasa yang sahih, sebagaimana tidak ada larangan yang secara khusus juga yang sahih ketika kita berpuasa untuk bersiwak, ya. Jadi hukum asal bersiwak itu dikembalikan pada hukum asal bersiwak, yaitu dianjurkan pada beberapa waktu-waktu keadaan, diantaranya ketika hendak sholat. Maka orang yang bersiwak di waktu puasa tidak terlarang. Cuma memang ada dinasihatkan oleh para ulama kita menghindari hal-hal yang bisa mungkin sebagian mengatakan bahwa setelah waktu duhur, ya, jangan, walaupun tidak ada penegasan seperti itu. Dan ada juga yang menasihatkan untuk tidak memakai odol atau pasta gigi yang punya aroma khusus yang bisa memancing seorang dalam berpuasa. Namun ini tidak ada penegasan akan hal itu. Namun kalau ingin kehati-hatian, maka itu tentu saja lebih baik. Jadi bisa dia bersiwak atau dia sikat gigi tanpa memakai odol umpamanya. Dan jika dia pakai pun insya Allah tidak mengapa selama dia menghindarkan dirinya jangan sampai odolnya masuk ke dalam kerongkongannya dan airnya tentunya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya, dalam hadis dikatakan illa an takuna sha'ima, ya, balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Silakan bersungguh-sungguh pada saat kita wudu memasukkan air ke dalam hidung istinsyaq, kecuali berpuasa. Perlu berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi sekedar berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tidak terlarang selama tidak masuk dalam kerongkongan kita. Bercumbu dan mencium istri, ya, selama tidak mengeluarkan mani, ini juga suatu hal yang dibolehkan. Dan Nabi kita SAW telah mencontohkan hal tersebut. Tapi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha isyaratkan, setiap kita harus melihat dirinya. Jangan, ya, kita belum tahu apakah kita bisa nahan diri atau tidak, lalu kita memancing hal ini, ya, kita melakukan hal ini dengan pasangan kita sehingga bisa mengakibatkan keluar mani atau bahkan sampai berhubungan yang mengakibatkan batalnya puasa kita, bahkan telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi hukum asalnya ya selama tidak keluar mani
seorang ketika berjumbu dengan pasangannya itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian bekam dan donor darah. Bekam dan donor darah ini ada khilaf dari ulama kita. Karena ada hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Nabi kita SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama telah dianggap berbuka puasa. Artinya batal puasanya. Hadis ini mutawatir, sahih. Cuma ada khilaf tentang hadis ini, apakah dia mansukh, masih berlaku atau tidak. Kebanyakan ulama kita selain dari Hanabilah memandang bahwa ini telah dimansukh atau dikhususkan pelarangan ini bagi orang yang ketika melakukan ini akan melemah, kondisinya melemah. Jadi hukum asal wallahu alam dalam masalah ini bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, demikian pula donor darah. Namun jika dikhawatirkan akan melemahkan orang yang berpuasa, maka sebaiknya dihindari. Dan al-khuruju minal khilafi mustahab. Kaidah yang harus selalu kita pegangi, bagus untuk kita pegangi adalah keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik dan lebih hati-hati. Maka jika tidak terlalu mendesak, orang yang mau berbekam atau yang mau donor darah sebaiknya dia tunda hingga waktu malam hari. Namun jika memang sudah sangat diperlukan, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak membatalkan selama dia tetap kuat untuk melanjutkan puasanya. Kemudian termasuk yang dibolehkan adalah mencicipi makanan tanpa memasukkan ke dalam kerongkongannya. Dan ini mungkin terutama bagi para ibu-ibu ya yang ingin menyiapkan makanan, maka ini insya Allah tidak mengapa dia sekedar di ujung lidahnya, setelah itu dia meludah memuntahkannya lagi, maka ini tidak mengapa selama tidak masuk dalam kerongkongan. Termasuk bercelak ya, bercelak dan tetes mata, mandi dan menyiram air kepala, bahkan berenang ya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian menelan liur atau dahak ya juga tidak membatalkan, atau menelan sesuatu yang sudah dihindari dan memang dia belum dikeluarkan. Kemudian muntah yang tidak sengaja ya, adapun muntah yang sengaja maka membatalkan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Golongan yang dibolehkan dan beruzur untuk tidak berpuasa, ini insyaallah akan ya ada pembahasan yang kita siapkan, namun insyaallah akan dibahas oleh salah seorang ustadz kita nanti ya, mungkin sore ini ya. Ustadz kita Ustadz Ahmad Hanafi insyaallah akan merinci masalah ini. Terakhir sekali pembahasan tentang puasa yang sempurna, yaitu diantara syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan hal-hal yang bisa membatalkan dan yang tidak membatalkan. Adapun masalah golongan yang dibolehkan tidak puasa dan uzur ini, insya Allah akan ada materi khusus ya, dalam penataran kita. Kita mau bahas bagian yang paling akhir dari pembahasan kita, bagaimana puasa yang sempurna. Bagaimana puasa yang sempurna? Pertama, bersahur dengan kurma dan mengakhirkan waktunya. Jadi disunnahkan bagi yang mau makan sahur, dan makan sahur adalah suatu sunnah yang sangat dianjurkan, yang tidak ada pada umat sebelum kita. Di antara rahmat Allah kepada umat ini, umat sebelum kita juga diperintahkan puasa tapi tidak mengenal makan sahur. Umat kita diperintahkan puasa, lebih ringan puasanya karena waktunya lebih singkat, dan ada juga makan sahurnya. Dan makan sahur, orang yang makan sahur disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Orang yang makan sahur diberikan salawat dan doa, dan makan sahur berkah. Silahkan makan sahur, tapi waktunya sebaiknya adalah menjelang waktu subuh, atau ya di malam hari menjelang waktu subuh. Dan juga dianjurkan makan kurma. Ya, nikmat sahuril mukmin at-tamar. Sebaik-baik makan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Jadi jangan cuma buka puasanya makan kurma. Ya, makan sahur pun selipkan kurma. Ya, kalau kita ini kebiasaan kita makan nasi yang untuk makan sahur, makan yang bisa menguatkan kita untuk berpuasa besok, selipkan juga atau simpan, atau jangan lupa mengonsumsi walaupun sebutir kurma. Karena itu diantara sahur yang terbaik bagi seorang mukmin. Kemudian juga memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini insya Allah akan ada materi khusus.
menjaga lisan dari berdusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok serta perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, ini juga akan ada pembahasan khusus insyaallah. Kemudian puasakan anggota panca indera kita dari dosa-dosa. Bahkan dalam riwayat dari Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwasanya tidaklah dikatakan puasa yang sekadar menahan dari makan dan minum, tapi puasa adalah yang menahan dari segala macam dosa dan larangan. Kemudian juga ketika kita berpuasa, jangan ya kita emosional, ya kita harus menahan diri, tidak mengumpat dan tidak berdebat. Bahkan kalau ada yang ngajak kita bertengkar, maka kita dianjurkan mengatakan inni soim, saya puasa. Kita ingatkan diri kita dan kita beritahu dia untuk ingatkan juga dia. Ya, saya puasa, dan mungkin dia bilang saya juga puasa. Kalau kita sepakat kita sama-sama puasa, maka mari kita masing-masing menahan diri. Jangan kita berdebat, apatah lagi bertengkar di bulan yang penuh keberkahan ini. Kemudian perbanyak amal soleh dan kebajikan. Jangan puasa menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan, tidak punya semangat untuk sholat-sholat sunnah, tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, ada orang begitu puasa sudah menjadi alasan bagi dia untuk tidak beraktivitas. Setiap diajak untuk kebaikan, saya puasa. Padahal puasa tidak identik dengan bermalas-malasan. Bahkan puasa itu seharusnya memberikan energi yang lebih besar pada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian juga tentu saja pada saat kita berbuka puasa, kalau saja pada waktu kita makan sahur dianjurkan makan kurma, maka untuk berbuka puasa pun dianjurkan memakan kurma. Dalam sebagian riwayat, ya walaupun ada perselisihan tentang kesahihannya, disebutkan memakan rutab, ya kurma yang basah. Lalu kalau tidak ada, maka kurma yang biasa, kurma kering, dan minimal adalah dengan air putih, yaitu di antara sunnah-sunnah. Dan setelah itu, maka silakan mengonsumsi apa yang kita inginkan selama dia halal. Kemudian jangan lupa memperhatikan adab-adab makan pada saat kita berbuka dan pada saat kita makan sahur, dan juga di waktu-waktu berbuka ada waktu untuk kita dianjurkan berdoa, karena ini termasuk waktu yang dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Ramadan itu 1 bulan penuh puasa siang hari, dan untuk malam hari ada qiyam Ramadan. Maka mari kita kuat berpuasa siang hari, dan mari kita kuat berdiri karena Allah Subhanahu wa taala di malam hari dengan qiyam Ramadan. Bagaimana tentang hukum-hukum qiyam Ramadan, itu juga insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang mari jadikan ya, malam kita bercahaya dengan salat tarawih. Insyaallah akan ada pembahasan khususnya. Ini beberapa rambu-rambu yang perlu untuk kami ingatkan pada hadirin sekalian. Semoga ketika kita mengenalinya dan siap untuk mematuhinya, maka kita bisa tiba dengan selamat di penghujung Ramadan dalam keadaan kita masuk final, bahkan kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang tercepat dalam artian menggang hadiah dan penghargaan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mempersembahkan hal yang terbaik, puasa yang terbaik, dan mempersembahkan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, dan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa keluar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan diampuni dosa-dosanya. Barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia bersama kami di siang hari ini. Demikianlah materi kedua dari narasumber kedua kita di siang hari ini. Taatilah rambu-rambu Ramadan yang sudah beliau sampaikan. Masya Allah banget, ini materi beliau luar biasa banget. Dan masih ada sedikit waktu Ustadz untuk kita sharing Ustadz. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan ini Ustadz datang dari
YouTube ini Maulidin Nur Official. Afwan Ustaz, bagaimana dengan adanya gangguan kesehatan seperti tingginya kadar gula darah pada orang yang sedang berpuasa? Bolehkah orang seperti ini berpuasa di lain waktu? Ya. Secara umum, orang yang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, orang yang musafir dan yang sakit, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan sebaiknya konsultasi dengan dokter. Ya, sebaiknya konsultasi dengan dokter. Dan kalau memang dokter menganjurkan bahwa dia untuk berbuka, maka silakan berbuka. Tapi dengan harapan insya Allah masih ada hari-hari yang lain dia bisa mengqadanya. Karena mungkin ya insya Allah nanti kita duga masih ada waktu untuk dia kembali normal, ya insya Allah, dan bisa mengqada. Baik, insya Allah kami doakan semoga sehat selalu sepanjang Ramadan dan setelahnya juga insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Dan sebaiknya konsultasi karena jangan-jangan dengan justru puasa bisa menstabilkan menormalkannya gula darahnya. Allah. Ya. Ini dari pemirsa kita di YouTube ada Sandra Junaidi dari Kaltim. Afwan Ustaz, bagaimana dengan lafaz niat puasa yang masyhur di masyarakat saat ini Ustaz? Apakah boleh diamalkan atau gimana Ustaz? Ya. Jadi inti dari tabitun niyah adalah meniatkan. Niat asalnya adalah menetapkan dalam hati dan menguatkan keinginan dan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan berpuasa. Dan dari hadis-hadis yang ada tidak kita dapatkan lafaz khusus tentang niatan puasa. Karena itu apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita itu ijtihad dan untuk membantu dalam niat. Tapi harus kita katakan ya bahwa memang tidak ada lafaz yang khusus yang diajarkan. Karena itu tidak harus dan tidak perlu dengan lafaz-lafaz khusus, apalagi kalau disangka bahwa dia satu lafaz yang harus dikatakan dan dianggap sebagai bagian sunnah. Ini bukan merupakan suatu ketetapan yang datang dari Nabi SAW. Jadi yang penting niatkan ya, dan tahu kita puasa apa besok ya, puasa apa dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Ini juga masih terkait dengan niat Ustaz dari Erni Rahim, pemirsa kita di YouTube juga. Apakah niat harus diucapkan? Ini sudah dibahas tadi Ustaz. Apakah niat harus diucapkan atau cukup dalam hati saja khusus untuk puasa Ramadan Ustaz? Dan apakah bisa Ustaz meniatkan puasa hari pertama untuk 1 bulan penuh? Ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas tadi. Yang kedua juga telah kita isyaratkan tadi. Adanya perbedaan pendapat dari ulama kita. Dari Malikiyah memandang cukup 1 kali. Tapi jumhur ulama kita, mayoritas ulama kita dari mazhab yang ada, ya Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memandang bahwasanya harus setiap malamnya. Seharusnya setiap malamnya untuk memperbaharui. Karena belum tentu dalam sepanjang Ramadan ini kita siap untuk berpuasa. Jangan-jangan kita akan sakit, atau jangan-jangan kita akan musafir, atau ada halangan yang lainnya. Maka seharusnya setiap malamnya kita niatkan. Allahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Kemudian ini ada Ummu Abdurrahman juga, pemirsa kita di YouTube Ustaz. Afwan Ustaz, apakah tidak berlebihan jika ada seorang ibu yang berniat mengganti atau qada puasanya selama hamil dan menyusui dengan puasa di hari yang lain selama 3 kali Ramadan Ustaz? Dan juga tetap membayar fidyah untuk sekedar jaga-jaga. Ya. Kalau dikatakan tidak berlebihan karena memang ada pendapat yang seperti itu. Ya, kita tidak bisa pungkiri ada pendapat ulama yang seperti itu. Yang mengatakan jika seorang ibu mengkhawatirkan pada dirinya dan pada bayinya yang sedang disusuinya atau janin yang ada di kandungannya, maka di samping dia mengqadanya, maka dia juga mengeluarkan fidyah. Itu ada pendapat seperti itu. Namun nanti akan diterangkan ya, pendapat yang kita pilih di Dewan Syariah Wahid Islamiyah dan mungkin akan disampaikan juga oleh Ustaz kita nanti adalah cukup untuk dia mengqada saja dan tanpa harus memadukan dengan bayar fidyah. Baik Ustaz. Allahu a'lam. Masih dari pemirsa kita di YouTube Ustaz, ada Asdar Ahmad. Mohon tipsnya Ustaz bagaimana memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan bagi saudara-saudara muslim kita yang bekerja sebagai pegawai dan buruh yang terikat beban kerja dan jam kerja Ustaz. Ya. Ini ya, kita seperti yang mungkin telah disampaikan tadi tentang bagaimana mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan. Siapkan fisik kita dan siapkan jiwa kita. Ya, fisik dan jiwa ini perlu disiapkan untuk bisa berRamadan dengan sebaik-baiknya.
kita harus mengukur kemampuan kita. Ya, kalau kita memang dalam aktivitas keseharian kita kadang letih dan harus banyak mengonsumsi makan dan minum, maka di bulan Ramadan ini harus disesuaikan. Ya, karena bulan Ramadan cuma sekali dalam setahun. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, kalau perlu agenda-agenda duniawi kita atur, bahkan termasuk aktivitas kerja kita yang selama masih bisa dikurangi, dan mudah-mudahan masing-masing instansi yang di perkantoran atau lembaga-lembaga yang lainnya bisa menyesuaikan hal tersebut, dikurangi, ya, jangan sampai hal itu menyebabkan banyak pegawainya beralasan untuk tidak puasa. Termasuk juga para buruh, ya, saudara-saudara kita yang kerja di bangunan, tukang bangunan, ini juga kadang menjadi alasan. Ya, tapi kami juga melihat sebagian, masya Allah, bisa, ya, saudara-saudara kita yang sudah paham, di samping mereka kerja buruh bangunan, mereka bisa tetap berpuasa. Tentu saja mungkin agak dikurangi. Ya, jadi usahakan seperti itu. Ya, dan itu bukan alasan untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa. Allahu a'lam. Masih dari YouTube ini, Ustaz, ada pemirsa kita Tri Yusniasih. Ustaz, bismillah, ada yang bertanya ke saya nih, Ustaz. Kapan sebenarnya umur seseorang itu dibebani qadha dan fidyah? Apakah di bawah umur 15 tahun sudah harus qadha, dan bagaimana caranya, Ustaz? Karena yang bersangkutan pernah merantau umur 14 dan 15 itu, Ustaz, dan tidak puasa. Intinya seperti yang kita sebutkan, bahwa kewajiban berpuasa pada saat dia sudah balik. Dan balik ini ada sebab-sebabnya. Entah karena memang sudah usia 15 tahun. Kalau usia 15 tahun ini tanda yang paling terakhir ini. Kalau dia sudah usia 15 tahun, maka dia sudah pasti balik. Tapi ada juga dia umpamanya sudah mimpi basah, walaupun usianya belum 15 tahun. Itu sudah dikatakan balik. Atau sudah tumbuh, ya, rambut, bulu di sekitar kemaluannya. Itu juga sudah dikatakan balik walaupun belum usia 15 tahun. Jadi tadi dikatakan sebelum dia usia 15 tahun, tergantung dia apakah memang dia sudah balik waktu itu atau belum. Kalau memang sudah balik, maka lalu dia tidak berpuasa, maka dia harus mengqadhanya. Insyaallah. Masih dari pemirsa kita, Ustaz, di YouTube ada Irfan Maulana di sana. Apa batasan makan sahur, Ustaz? Karena kadang masih ada orang yang makan sahur walaupun sudah berkumandang azan. Ya. Sebagaimana kata Allah, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, ketika masuk waktu fajar shadiq, ya, kita katakan tadi fajar shadiq. Karena itu ketika sudah adzan fajar shadiq, salat subuh, untuk adzan untuk salat subuh, ya, sudah masuk waktu salat subuh, maka sudah dikatakan tidak boleh lagi dia sengaja untuk makan dan minum. Ya. Jadi tidak boleh kalau dia sudah tahu masuk waktu salat subuh lalu dia masih makan dan minum. Dia harus berhenti untuk itu. Ya. Dengan catatan mungkin nanti akan ada Komisi Ru'yat Falakiyah yang juga akan perlu diterangkan bahwasanya masuk fajar shadiq ini ada perbedaan dalam penentuannya. Dewan Syariah sendiri telah menetapkan sejak berapa tahun sebelum ini bahwa dalam kita melihat itu perhitungan 17,5 derajat, sehingga waktu sholat subuh yang kita tetapkan itu bedanya sekitar 10 menit dari waktu sholat subuh yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi walaupun mungkin sudah azan di tempat yang lain, tapi kita yakin dengan waktu sholat subuh yang yang ada tambahan 10 menit, maka tidak mengapa. Tapi jangan lagi kita menambah lagi toleransinya, karena itu bisa yang membatalkan puasa kita. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ada Arman Ishak, Ustaz. Ini masih lanjutan dari pertanyaan ini, masih terkait, Ustaz. Bagaimana kalau di sekitar kita ada banyak masjid, Ustaz, dan azan itu kita harus dengar yang mana? Dengar yang sesuai dengan waktu sholat subuh yang benar. Sama juga dengan waktu maghrib. Ya, ada orang yang untuk sholat subuhnya cari yang paling lambat, sholat maghribnya cari azan yang paling cepat. Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Mau cepat buka, mau terlambat sahur, dia lihat yang paling lambat kalau sahurnya, paling cepat waktu maghribnya. Bukan semua kita, tapi lihat yang sesuai dengan jadwal. Ya, sesuai dengan jadwal. Maka alhamdulillah kalau kita sekarang punya, ya, umumnya kita punya HP ini Android, itu memang jamnya jam yang semuanya sama, ya. Memang jam dunia untuk semuanya. Sehingga itu jadi standar bagi kita. Tinggal kita melihat jam berapa waktu sholat maghrib dan sholat subuh sesuai dengan
standar yang kita yakini berdasarkan perhitungan yang ada. Dan alhamdulillah kalau kami di Dewan Syariah Wahid Islamiyah akan mengeluarkan itu edaran kapan waktu sholat subuh dan kapan sholat maghrib di seluruh Indonesia. Jadi tinggal kita mengakses dan melihat waktu tersebut. Iya, Ustaz. Masih banyak pertanyaan masuk nih, Ustaz. Ada Nur Dikawati di YouTube. Ustaz, untuk ibu hamil yang usianya baru 3 semester pertama yang mau melaksanakan puasa, bagaimana ini, Ustaz? Adakah tips-tips yang dapat dilakukan supaya telah terjaga puasanya dan juga terjaga kehamilannya? Ya, sebaiknya konsultasi dengan dokter, ya. Mungkin ini baru pengalaman pertama, ya. Ya, jadi sebaiknya konsultasi, dan memang sangat relatif antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Jadi perlu memang konsultasi. Namun kenyataannya memang ada saja wanita yang bisa, ya, ada saja wanita yang bisa melakukan hal itu, tetap berpuasa walaupun dia mengandung atau dia menyusui. Dan ada juga yang sangat berat baginya. Maka ini perlu konsultasi dari dokter dan melihat, dan jangan dipaksakan. Kalau memang dia sulit, maka ada keringanan dari Allah yang Allah cinta ketika kita mengambil keringanan tersebut. Dan ini secara khusus insya Allah akan ada pembahasannya, akan ada pembahasan tentang masalah ini. Baik. Dan pemirsa, menarik sekali apa yang sudah kita bahas di siang hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 12:08, dan mohon maaf belum bisa mengcover semua pertanyaan yang sudah masuk, tapi insya Allah tetap kami akan save karena Dewan Syariah juga punya program konsultasi syariah setiap hari di luar program kita PNSR ini. Jadi tetap kami akan tanyakan ke Dewan Syariah di Wahda TV juga. Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement yang mau disampaikan terkait tema yang dibahas di siang hari ini. Silakan, Ustaz. Ya. Para pemirsa sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa puasa adalah ibadah yang sangat mulia dan setiap ibadah punya aturan-aturannya. Bukan semau kita dan bukan apa yang cocok dengan perasaan kita. Karena itu mari kita kenali aturan-aturannya, rambu-rambunya, dan mari kita patuhi dengan baik. Orang yang disiplin dengan rambu-rambu yang ada, itulah insya Allah yang akan berhasil dan akan merasakan ketenangan dan akan menikmati ibadah tersebut. Ya, orang yang selalu patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, dia akan menikmati perjalanannya dan tidak akan khawatir. Maka demikian pula kalau kita patuh dengan aturan-aturan syariat ini, kita akan bisa menikmati ibadah puasa ini yang mungkin berat bagi sebagian, tapi di baliknya ada kenikmatan-kenikmatan bagi hamba-hamba Allah yang tahu bahwasanya Allah mensyariatkannya untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka mari kita nikmati ibadah puasa Ramadan dan segala macam ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul lail, bahkan ada ya ibadah-ibadah membaca Al-Quran dan seterusnya, dengan mematuhi rambu-rambu baik berupa perintah maupun larangan dan juga peringatan-peringatan yang lainnya. Insya Allah jika kita melakukan hal itu, maka Allah mengabulkan ibadah kita yang kita lakukan, bahkan akan meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Semoga demikian. Wallahu ta'ala a'lam wa huwa waliyut taufiq. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Dan pemirsa, demikianlah materi kedua kita di siang hari ini bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusron Ansar LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya di siang hari ini sudah membersamai acara Pendaftaran Nasional Sektor Ramadan. Dan buat para pemirsa sekalian, jangan lewatkan lanjutan dari Pendaftaran Nasional Sektor Ramadan untuk pemateri ketiga dan keempat, Ba'da Duhur dan Ba'da Asar. Dan kita akhiri untuk pemateri kedua kita di siang hari ini. Mudah-mudahan materi dari beliau bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk menyambut bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Saya beserta seluruh kerabat kerja bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang pemirsa. Insya Allah kita bersua kembali di pemateri kedua dan ketiga, dan insya Allah besok masih ada penataran yang sama di hari Ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.